Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Ferdian. Saya seorang mahasiswa semester kedua di Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November. NIP saya 5017241015. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode geofisika. Apa sih itu geofisika? Geofisika adalah ilmu yang mempelajari bumi menggunakan prinsip-prinsip fisika untuk memahami struktur, dinamika, dan sumber daya di bawah permukaan. Metode geofisika sendiri dibagi menjadi dua, yaitu metode aktif dan pasif. Metode aktif itu adalah metode yang menggunakan sumber energi buatan. Seperti contohnya ada metode seismik dan geolistik. Sedangkan metode pasif adalah metode yang mengukur menggunakan fenomena alam atau energi dari dalam bumi sendiri. Contohnya magnetik dan gravitasi. Terus apa sih tujuan dari survei geofisika? Tujuan dari survei geofisika adalah untuk eksplorasi migas, mineral, ataupun air tanah. Juga untuk melakukan mitigasi bencana seperti gempa dan longsor. Apa aja sih metode geofisika yang ada? Kali ini saya akan membahas 6 metode geofisika, yaitu seismik, geolistik, magnetik, gravitasi, GPI, dan elektromagnetik. Metode seismik. Metode seismik menggunakan fenomena fisika, hukum Snell, refleksi dan refleksi atau refraksi gelombang P dan S. Dan dengan mengukur kecepatan gelombang tergantung densitas dan elastisitas batuan. Metode ini memiliki prosedur menggunakan sumber energi, yaitu berupa ledakan, vibrosis, ataupun palu, dengan sensor geofon untuk mengukur waktu tempuh gelombang. Dan dari data itu, kita menganalisis waktu tiba gelombang. Physical properties yang digunakan yaitu Vp dan juga Vs, dan juga ada densitas dari batuan tersebut. Pengaplikasian metode seismik ini ada saat eksplorasi gas dan pemetaan patahan gempa. Selanjutnya, metode geolistik. Di metode geolistik, fenomena fisika yang kita ketemukan adalah hukum Ohm. Selain itu, ada juga resistivitas batuan. Nah, prosedurnya, kita menginjeksikan arus dan mengukur potensialnya. Kemudian, kita konfigurasikan menggunakan Werner atau selam bersih atau dipole. Setelah itu, kita mendapatkan data resistivitas semu. Nah, physical properties yang kita dapatkan, physical properties yang kita gunakan yang ada di metode geolistik ini adalah resistivitas batuan dan polarisasi listrik. Metode geolistik diaplikasikan untuk eksplorasi air tanah dan deteksi polusi tanah. Selanjutnya, metode magnetik. Pada metode magnetik, fenomena fisika yang ada adalah anomali magnetik akibat dari mineral ferromagnetik, itu magnetit ataupun hematit. Prosedur dari metode ini adalah menggunakan alat dari magnetometer untuk mencari tahu anomali magnetik yang ada dengan data intensitas medan magnet di suatu wilayah tersebut. Dan physical properties yang ada yaitu susceptibilitas magnetik. Nah, pengaplikasian metode ini adalah untuk eksplorasi biji besi, nikel, dan juga untuk kepentingan arkeologi seperti mencari candi ataupun artefak logam lainnya. Metode gravitasi. Di metode ini, fenomena fisika yang ada adalah hukum Newton dan anomali Broglie. Prosedur dari metode ini yaitu menggunakan alat gravimeter untuk mengukur kecepatan gravitasi. Nah, physical properties yang ada yaitu densitas batuan, dan anomali gravitasi. Untuk pengaplikasiannya sendiri, metode gravitasi digunakan untuk eksplorasi minyak dan juga untuk studi gunung api. Selanjutnya ada ground penetrating radar atau lebih dikenal dengan GPR. Fenomena fisika yang ada pada metode ini adalah pantulan gelombang EM dengan frekuensi 10 MHz sampai 2,6 GHz. Prosedurnya yaitu ada alat antena transmitter ditambah receiver.
dan waktu pantul gelombang hingga sampai lagi. Dan physical properties yang ada yaitu konstanta dielektrik dan juga konduktivitas listrik. Pengaplikasian dari metode ini adalah untuk mencari tahu bawah tanah seperti apakah ada pipa dalam bawah tanah tersebut ataupun kabel. Selanjutnya, metode elektromagnetik. Pada metode ini, fenomena fisika yang digunakan yaitu induksi elektromagnetik, yaitu hukum Faraday. Prosedurnya terbagi menjadi dua, yaitu aktif dan juga pasif. Aktif kita menggunakan sumber EM buatan, sedangkan untuk pasif kita menggunakan frekuensi dari alam itu sendiri. Data yang diukur pada prosedur ini yaitu respon medan EM, dan physical properties yang ada adalah konduktivitas listrik dan permeabilitas magnetik. Aplikasinya dari metode elektromagnetik ini untuk eksplorasi mineral konduktif dan pemantauan aquifer. Kita telah sampai pada kesimpulannya. Kesimpulan dari metode geofisika ini adalah metode geofisika memanfaatkan sifat fisik dari batuan seperti kecepatan, gelombang, resistivitas, dan densitas untuk memetakan struktur bawah permukaan. Setiap metode, baik aktif maupun pasif, memiliki keunggulan tersendiri dalam eksplorasi sumber daya, mitigasi bencana, dan studi lingkungan. Pemilihan metode disesuaikan dengan target kedalaman, resolusi, dan kondisi lapangan. Integrasi beberapa metode sering diperlukan untuk hasil yang lebih akurat. Perkembangan teknologi terus meningkatkan efektivitas survei geofisika. Sampai di ujung presentasi. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan saya hingga akhir. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.